Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robani dan pemirsa KMTV di mana Anda berada untuk kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dimudahkan Allah untuk bersua atau berjumpa di udara dengan program Pondasi Podcast Dakwah Islami. Untuk malam hari ini kita sudah memasuki episode ke-20 dan masih bersama guru kita yang alhamdulillah sudah berkesempatan hadir di studio, yakni Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan erat dengan negeri kita Indonesia yang disebut-sebut di luar negeri ya. Tapi apakah itu yang akan kita perbincangkan nanti atau seperti apa? Insya Allah selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama guru kita seperti apa dan bagaimana. Tema kita adalah Muslim plus 62. Muslim plus 62. Seperti apa dan bagaimana kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kita membahas sebuah tema yang ini sebenarnya tidak terpengaruh kepada tema atau judul. Ini hanya sebuah judul untuk mempermudah antum memahami bahasan kita untuk kesempatan malam hari ini adalah Muslim plus 62, Ustaz. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan berbincang selama lebih kurang 1 jam ke depan. Mungkin untuk perdananya Ustaz, sebagai seorang Muslim yang sudah otomatis dari lahir kita sudah Muslim, Ustaz. Sudah Islam dari orang tua kita juga. Sebenarnya apakah cukup dengan status kita sebagai seorang Muslim saja, Muslim yang baik itu? Apakah menjalankan aktivitas atau keseharian sebagai Muslim dengan ajarannya itu adalah sekedar pemahaman atau memang ajaran itunya sendiri yang dilakukan? Atau boleh disederhanakan bahasanya Ustaz, Muslim yang baik itu sebenarnya seperti apa Ustaz? Fadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, sahabat Robani dan pecinta KMTV serta ikhwah sekalian dimanapun berada. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbincang-bincang seputar agama, berbincang-bincang seputar syariat Islam yang mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk menyempurnakan pengetahuan keislaman kita serta wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah Muslim plus 62 yang kita lihat plus 62 itu kode ya. Tapi apa yang mau kita maksud dengan plus 62 pada malam hari ini? Mudah-mudahan semua kita bisa menjadi Muslim yang baik. Muslim yang baik itu bukanlah Muslim sekedar nama. Karena untuk mengaku sebagai seorang Muslim itu sangat mudah sekali. Tetapi ada hal-hal yang sebagai konsekuensi dari keislaman. Pernyataan dia sebagai seorang Muslim itu lisan. Dan lisan tidak cukup. Harus ada aplikasi secara real dalam kehidupan kesehariannya. Iman itu tidak juga hanya sekedar dibenarkan oleh hati, tetapi harus diikutkan dengan aplikasi secara real. Oleh karena itu, agar kita menjadi Muslim yang baik, maka kita harus mengaplikasikan makna dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita. Dengan cara itulah kita bisa keluar dari sekedar nama. Kalau tidak nanti ada orang yang di KTP-nya tercatat sebagai seorang Muslim, dia disebut sebagai orang yang beragama Islam, tetapi ternyata perilaku, sikap, tindakan, kesehariannya ternyata jauh dari apa yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Ini tentu saja sangat tidak memadai. Kalau mau kita berikan contoh,
Umpamanya kita ambil satu hadis, siapa muslim yang baik? Di antaranya seperti yang ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Ini contoh ini. Bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai keislaman. Artinya kata Islam itu sendiri harus ada bukti dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita ambil satu contoh. Al-muslimu, orang muslim yang sebenarnya itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Adalah orang muslim yang lain itu selamat dari lidah dan tangannya. Selamat dari kejahatan lidah dan tangannya. Artinya adalah muslim yang baik adalah orang yang menjaga lidah dan menjaga tangannya. Kalau seandainya dia memang mengaku sebagai seorang muslim, maka berarti dia harus menjaga lidah dan tangannya. Apabila dia sudah tercatat sebagai seorang muslim, membanggakan keislaman yang ada, tapi ternyata lidahnya menyakiti umat Islam yang lain. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu saja mendatangkan masalah dalam kehidupan umat Islam. Itu berarti dia muslimnya hanya sekedar nama. Dia tidak mengaplikasikan nilai-nilai keislaman. Apa yang terkandung dalam syariat Islam itu berarti dia tidak buktikan dalam kehidupan kesehariannya. Itu baru satu contoh. Kalau umpamanya kita ambil contoh yang lain, umpamanya al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Berarti orang muslim itu adalah orang yang semuanya bersaudara atas nama Islam. Apa sikap saudara terhadap saudaranya yang lain? Itu harus diaplikasikan, harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Diperkuat oleh banyak hadis kan, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh ghibah, tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak hak-hak orang lain. Maka konsekuensi dari dia sebagai seorang muslim, maka haruslah dia menjadi saudara bagi muslimnya yang lain. Nah, oleh karena itu intinya menjadi muslim yang baik tidak hanya sekedar nama. Jangan hanya menjadi muslim nama, tetapi harus muslim yang aplikatif, muslim yang memang kehidupan kesehariannya selalu diwarnai oleh nilai-nilai keislaman. Jadi muslim saja tentu ada tahapan berikutnya sepertinya Ustaz ya. Ini yang mungkin yang kita maksud dengan plus 62 ini Ustaz. Yeah. Mungkin setelah Islam kita ada plus 6 ini adalah rukun imannya Ustaz ya, pengaplikasian itu tersebut, kemudian ditambah nanti dengan dua hal yang akan kita bahas juga nanti. Cuman yang perlu digarisbawahi Ustaz, setelah tahapan berikutnya ini Ustaz, apakah pengaplikasian dari rukun iman ini kan iman artinya percaya, kemudian diucapkan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan atau bentuk praktek dari rukun iman itu sendiri. Bagaimana kalau dua tahapan ini sudah dilalui, sementara prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diyakini dari rukun iman ini? Ini apakah juga bisa dikatakan muslim yang baik? Karena memang banyak warawiri di Indonesia atau di negeri kita seperti itu Ustaz. Setelah diyakini rukun imannya seperti ini, ternyata pengaplikasiannya beda dengan yang sebenarnya. Ini seperti apa Ustaz? Iya. Kita kalau sudah bicara tentang aplikasi dalam beragama, tentu kita punya panduan. Nah, panduan itu yang harus jadi standar, yang harus jadi ukuran. Sesuai atau tidak, kita tidak boleh beragama semau kita. Kalau seandainya kita sudah menyatakan sebagai seorang beriman, seorang yang Islam dan juga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada praktek-prakteknya. Karena iman itu definisinya oleh para ulama kan at-tasdiqu bil qalbi, al-qawlu bil lisan, wal amalu bil arkan. Diyakini oleh hati, diucapkan oleh lidah, wal amalu bil arkan, dan diamalkan secara real dalam kehidupan keseharian. Harus ada tiga gabungan, digabungkan tiga hal ini. Kalau seandainya kurang salah satunya, maka kurang pula
keislaman dan keimanan dia, karena harus ada kan. Umpamanya ada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa saja kita katakan dia sudah sebagai seorang muslim, tetapi apakah dia sudah beriman atau belum, harus ada aplikasi nanti. Maka dulu orang-orang Arabi, orang-orang pedalaman Arab yang baru-baru masuk Islam itu, dia bilang amanna, qalatil arabu amanna. Orang-orang Arabi itu bilang kami telah beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi cukuplah kalian baru katakan saja kami Islam. Kenapa belum? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke hatinya. Itu hanya di lidah saja. Hanya baru ucapan kami beriman saja, atau baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sudah muslim memang. Tapi orang Arabi disanggah oleh Allah untuk mengakui sebagai orang beriman. Qul lam tu'minu, belum beriman. Walakin qulu aslamna. Cukup untuk sementara kalian katakan saja dulu kami aslamna, kami baru Islam. Berarti ada hal-hal yang perlu diikutkan dengan pernyataan. Ketika kita sudah alhamdulillah kita sudah berada dalam sebuah agama yang benar, agama Islam, tetapi jangan sekali-kali membanggakan nama tanpa kita ikutkan apa yang harus kita lakukan. Islam itu sendiri kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian. Islam yang seperti apa? Disinilah kita memerlukan panduan dalam kehidupan beragama kita, di mana panduan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, rukun iman yang berjumlah 6 itu, nah harus diikutkan oleh yang 2. Maka 6-2 plus 6-2. 2-nya apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua al-ittiba atau mutaba'ah. Semua nilai-nilai keislaman itu harus kita laksanakan dengan 2 syarat. Pertama, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya karena Allah. Dan yang kedua adalah al-ittiba atau mutaba'ah, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang muslim sudah ada padanya 6 rukun iman, lalu diikutkan dengan 2 syarat diterimanya amal, maka jadilah dia muslim plus 62. Ini yang menjadi judul kita pada malam hari ini. Ternyata ini judul kita, Ustaz, ya, muslim plus 62. Dan kita berbicara dengan 2 poin terakhir ini, Ustaz. Seperti yang Ustaz bilang tadi, amalan yang kita lakukan ini harus ada 2 syarat, ikhlas dan juga ittiba atau mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model ataupun contoh dan suri tauladan kita. Nah, petunjuk yang mesti kita ikuti, konsepnya ini sebenarnya konsep Nabi sajakah, atau ada yang bilang ikhlas itu, Ustaz, tanpa pamrih, Ustaz. Ada juga yang sehingga kalau tanpa pamrih itu tidak perlu bermacam-macam alasan untuk melakukan, atau taruhlah contoh misalnya mencintai Rasul misalnya, Ustaz. Kita tidak perlu banyak dalil atau banyak apa untuk mencintai Rasul. Cukup kita aplikasikan saja, karena kita beribadah itu harus ikhlas dan tanpa pamrih, katanya, Ustaz. Ini juga yang terjadi kepada sebagian besar kaum muslimin dalam konsep ittiba ini. Apakah ini dibenarkan juga atau seperti apa, Ustaz? Yang benar. Iya. Al-Fudail Ibnu Iyad itu mengatakan bahwa memang khairul amal itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang terbaik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Apabila amal itu khalisan, ikhlas karena Allah, wasawaban, sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah amal yang diterima. Tapi kalau salah satu dari yang 2 itu tidak ada, itu tidak diterima oleh Allah. Mungkin caranya benar semuanya, sesuai dengan yang diajarkan Nabi, tapi tidak ikhlas. Berarti dia beribadah tidak lagi hanya untuk Allah, maka Allah tidak menerima. Atau ikhlas dia memang tidak ada campuran apapun dalam niat dia, tetapi dia buat semaunya, tidak lagi sesuai yang diajarkan oleh Rasul. Berarti ini juga akan tertolak.
maka harus tergabung dua-duanya. Oleh karena itu perlu kita memahami ikhlas di situ seperti apa. Ikhlas tanpa pamrih. Kita coba tanya apa yang dimaksud dengan tanpa pamrih. Karena ada sekelompok dari orang-orang, ya sebahagian dari kelompok yang mengatakan selagi kita beribadah lalu kita mengharapkan pahala, berarti masih belum ikhlas karena masih ada harapan yang lain. Ini perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi hal-hal yang seperti ini. Dalam beribadah itu harus ada al-khawfu wal-raja wal-mahabbah. Ada al-khawfu wal-raja wal-mahabbah. Dalam ibadah yang kita lakukan itu harus ada rasa takut kita kepada ancaman-ancaman Allah ketika kita tidak beribadah. Ada neraka yang sudah menanti, maka kita beribadah itu karena takut dari nerakanya Allah. Itu khauf. Ada nanti ar-raja. Raja itu harapan-harapan yang memang Allah janjikan. Ketika Allah menjanjikan satu bentuk pahala dan kebaikan bagi orang yang beramal, salahkah kita mengharapkan itu? Berarti ada ar-raja. Ketika dikatakan man qara'a harfan minal kitab falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan berlipat ganda menjadi 10. Sekarang kita baca Al-Qur'an itu dan kita mengharapkan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah tadi. Salahkah? Karena Allah yang menjanjikan untuk mendapatkan. Nama ar-raja itu harus ada. Berharap ridha Allah dan berharap untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nanti mahabbah, kita laksanakan dengan penuh cinta. Karena kita melaksanakan itu bukan karena terpaksa, bukan karena hal-hal yang lain, tapi didorong oleh cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan tanpa pamrih? Kalau seandainya pamrih yang dimaksud nanti adalah pujian manusia, harapan-harapan lain yang urusannya tidak terkait dengan Allah, itu jelas tidak boleh. Kita tidak boleh mengharapkan apapun dari ibadah kita selain daripada yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ketika kita beribadah, wajar kalau kita punya harapan-harapan. Harapan itu Allah yang menjanjikan, Rasul yang menjanjikan. Dan yang justru yang tidak boleh itu terjebak kepada apa yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi. Mereka pernah bilang begini, kalau seandainya kita sudah yang penting bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah, kita mau masuk neraka atau mau masuk surga itu terserah Allah, yang penting Allah ridha, biarlah masuk neraka. Emang kuat nah nerakanya Allah? Asal Allah ridha, biarlah masuk neraka. Ini sesungguhnya adalah satu keyakinan yang salah dalam beragama. Karena kita beragama itu justru ingin terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita jauh dari api neraka, kan itu. Nah, sekarang kalau diucapkan biarlah masuk neraka asal Allah ridha, ini salah. Barangkali mereka menganggap saking mereka mencintai Allah jadi ridho dengan semua keputusan seperti itu, mungkin Ustaz, atau seperti ridho dengan semua keputusan, tapi biarlah saya masuk neraka asal Allah ridha, itu yang seolah-olah dia sudah mampu untuk menahan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu ridha Allah itu jelas, bahkan ridha Allah itu yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi harapan kita untuk mendapatkan hal-hal yang baik itu selalu harus ada. Harus selalu ada di hati kita. Sebagaimana al-khawfu juga harus ada, di mana kita beribadah karena kita takut untuk mendapatkan ancaman-ancaman yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk persoalan ikhlas gitu kan. Sedangkan persoalan ittiba, mutaba'ah, ya saya kira tidak ada lagi yang mau kita contohkan selain daripada sosok yang memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Maka apapun yang kita lakukan, kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencontoh apa yang beliau ajarkan. Ikhlas wal mutaba'ah sebenarnya adalah simpulan dari syahadatain.
Itu sebenarnya. Ketika dikatakan asyhadu an la ilaha illallah itu ikhlas. Dan ketika dikatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sesungguhnya adalah mutaba'ah. Bagaimana kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, berarti kita bersaksi juga utusan inilah yang akan kita pegang ucapannya, perbuatannya. Panduan hidup kita adalah risalah yang dibawa oleh utusan ini. Buat apa kita meyakini seorang utusan kalau kita tidak percaya pada risalah yang dia bawa? Nah, oleh karena itu, syahadatain itu tersimpul sebenarnya pada yang dua tadi, al-ikhlas wal mutaba'ah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya. Kemudian dari poin yang kedua ini juga Ustaz, kita akan bahas mengenai konsep ittiba ini. Ada beberapa kasus Ustaz, apakah karena memang terbawa perasaan atau memang tidak memahami sendiri konsep ittiba ini seperti apa sebagai seorang muslim. Ada seorang public figure yang meninggal dunia anaknya, berbeda keyakinan Ustaz, tapi dengan perasaan sebagai seorang ibu, dia ikut membuat sebuah acara, boleh dikatakan tahlilan atau seperti apa, untuk mendoakan anaknya ini Ustaz. Ini apakah ini dibenarkan? Dan banyak juga yang hadir Ustaz, menghadiri tahlilan tersebut. Apakah ini memang benar-benar konsep ittiba? Tentu lari dari konsep ittiba Ustaz. Cuman perasaan ini terbawa karena memang ini adalah anak darah daging yang dilahirkan. Biarlah seolah-olah seperti Ustaz, perasaan seorang ibu kepada anak yang ingin mendoakan anaknya. Apakah secara Islam ini dibenarkan? Apakah sampai doa itu atau seperti apa Ustaz? Iya, apalagi berbeda agama tadi ya, dalam kasus yang diceritakan. Berbeda keyakinan Ustaz. Nabi Ibrahim berbeda keyakinan dengan ayahnya. Ada banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang berbeda antara si A sama si B keyakinannya. Dilarang itu Allah untuk meminta ampunkan, dilarang oleh Allah Nabi Ibrahim untuk meminta ampunkan dosa ayahnya, karena dia tidak seagama. Nah, disinilah pentingnya kita kembali kepada yang diajarkan Nabi. Jadi beragama tidak pakai perasaan. Kalau tadi itu kan dia mengedepankan perasaan. Dia sebagai seorang ayah yang meninggal anaknya atau ayahnya? Anaknya. Dia seorang ibu Ustaz. Ada seorang ibu lalu meninggal anaknya, dan anaknya itu ternyata tidak seagama dengan dia. Kalau sudah tidak seagama, apa yang mau diminta ampunkan? Siapa yang mau mengampuni dia? Dia tidak percaya sama orang yang sama Allah yang akan mengampuninya itu. Kan itu sebabnya kan? Tapi yang membingungkan Ustaz, banyak juga yang hadir di acara tersebut Ustaz. Ini karena semuanya main perasaan. Karena semuanya main perasaan. Atau bisa juga mungkin kesempatan perbaikan gizi, bisa juga acara-acara tertentu yang mungkin diundang untuk makan dan lain-lain sebagainya. Jadi sekali lagi, beragama kita tidak dengan mengedepankan perasaan kita, tapi bagaimana kita selalu mencoba membaca bagaimana panduan persoalan itu dalam agama kita. Ini nanti banyak hal dalam kehidupan sebenarnya. Bertetangga umpamanya, kan ada hak-hak dalam bertetangga diatur oleh agama. Tapi bagaimana kalau seandainya ada tetangga kita yang non muslim lalu meninggal, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan ikut melakukannya sesuai dengan apa yang ada dalam agama kita? Kita kalau bermain perasaan, kita kan ingin mencoba untuk mempertahankan bagaimana kebersamaan mereka di masyarakat yang selama ini bersama. Lalu ingin membuat sesuatu yang mungkin saja nanti akan bertentangan kalau dibawa kepada aturan-aturan agama. Maka dalam hal-hal yang seperti ini tidak pantas untuk dilakukan hal-hal yang seperti itu. Jangankan dengan yang tidak seagama, dengan yang seagama aja sudah diperbincangkan oleh para ulama dalam masalah-masalah yang tadi itu kan. Apalagi dengan yang tidak beragama. Jadi tidak akan bermanfaat bagi dia. Karena memang dia sendiri tidak beragama Islam. Atau kebalikannya, nanti mungkin orang tuanya yang meninggal, orang tuanya tidak muslim, dia anaknya sebagai anak mungkin sudah Islam. Apakah dia akan selalu berupaya untuk mendoakan keampunan untuk orang tuanya?
Sebelum meninggal itu seharusnya dia berupaya untuk mengajak dia menerima ajaran Islam, berdoa agar diberikan hidayah oleh Allah. Tapi kalau sudah meninggal tentu saja sudah terputus, tidak ada lagi hal-hal yang bisa untuk dilakukan, tinggal mempertanggungjawabkan saja amalan-amalan yang telah dilakukannya selama hidupnya di dunia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, ini mungkin salah satu contoh kasus dari Muslim Plus 62 di negeri kita, Ustaz ya. Mungkin selain bahasan kita yang benar-benar Plus 62 yang sebenarnya akan kita bahas ini, mungkin Plus 62 salah satunya bentuk unik dari negeri kita itulah. Karena sudah jelas berbeda keyakinan tetap didoakan. Padahal konsep ittiba itu sudah menyalahi, Ustaz ya. Kita balik ke poin selanjutnya, Ustaz, mengenai ittiba juga, Ustaz, ataupun mengikuti Rasul dengan full atau pure atau sempurna. Apakah poin ittiba ini atau mencontoh Rasul ini murni dari apa yang sudah diajarkan Rasul saja, atau ada contoh dari sahabat mungkin atau dari tabi'in? Karena ada juga yang beralasan, Ustaz, dalam satu amalan dilakukan ada sahabat yang melakukan atau ada tabi'in yang melakukan, jadi itu diambil panduan, Ustaz. Sebenarnya runtutannya atau rentetannya seperti apa, Ustaz? Dalam konsep itu. Kalau kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pesan Rasul dalam persoalan ittiba ini. Kata Rasul, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz." Ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah khulafa rasyidin sesudahku, al-mahdiyina. Rasul mensifatinya dengan al-mahdiyina karena al-mahdiyina itu memang mereka itu mendapatkan hidayah dan berpegang teguh pada hidayah itu. Addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang erat-erat itu, gigit pakai geraham kalian. Jadi kalau tidak bisa pakai tangan, gigit pakai geraham. Begitulah gambaran Nabi meminta kita agar berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Maka dalam hadis ini ada dua sunnah kan, sunnah Rasul, sunnah khulafa ar-rasyidin. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh khulafa ar-rasyidin dalam beragama, boleh kita ikuti. Apa contohnya? Azan 2 kali di hari Jumat itu adalah sunnahnya Utsman ibn Affan. Sunnahnya Utsman ibn Affan karena pada masa Rasul Jumat itu azannya hanya sekali. Bolehkah kita hari ini azan Jumat 2 kali? Boleh, karena Utsman melakukan dan Nabi menyuruh untuk mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin. Tapi upayakan sesuai dengan yang dilakukan oleh Utsman. Bagaimana Utsman melakukan? Dibuat 2 kali azan itu, azan pertama itu sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu artinya adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa Jumat sudah semakin dekat. Maka dulu azan pertama itu dekat-dekat di pasar. Karena di situ suara yang akan didengar oleh banyak orang. Dan itu belum masuk waktu. Biar sempurna ikutan kita. Tapi kalau enggak lagi ada fungsinya, ya udah cukup 1 saja. Tapi kalau 2, sebaiknya mengikuti apa yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Itu di antara contoh yang sunnah khulafa ar-rasyidin. Bagaimana dengan sahabat atau tabi'in? Perbuatan tabi'in, perbuatan sahabat harus selalu juga diukur dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat itu dia tidak akan sembarangan dia melakukan sesuatu. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa berpegang secara independen kepada apa yang dilakukan oleh tabi'in umpamanya. Ketika apalagi itu bertentangan dengan yang ada pada hadis-hadis Rasul. Maka yang jadi patokan kembalikan kepada apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilakukan oleh yang lain, tabi'in umpamanya atau bukan khulafa ar-rasyidin, tapi ternyata di situ ada sesuatu yang sifatnya keliru, berarti tidak bisa dijadikan pegangan dalam beribadah, karena memang kita harus lagi-lagi mengembalikannya kepada apa yang dikatakan atau yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah tabi'in itu minal
qurunil mufaddalah. Nah, itu sering jadi Itu kan generasi yang terbaik. terbaik. Rasul kan memberikan pujian kan, generasi saya, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya lagi. Saya itu berarti ketika Nabi masih hidup. Nah, Yang sesudahnya berarti Nabi sudah tidak ada di kalangan para sahabat kan. Yang sesudahnya lagi berarti adalah pada masa tabi'in orang-orang yang apa namanya, yang masih ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak nanti dari kalangan tabi'in, tetapi perbuatan mereka tetap harus diukur dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak akan pernah independen, boleh independen untuk dijadikan dalil dalam beragama. Ibnu Abbas saja ketika menjelaskan satu masalah, persoalan haji tamattu kalau tidak salah, ada orang bilang kan Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat yang lain bilang seperti Urwah atau siapa gitu namanya, tapi Abu Bakar sama Umar membolehkan. Kenapa kamu tidak boleh kan? Padahal dia menyebutkan hadis Rasul. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama. Saya khawatir nanti turun batu dari langit sana. Aqulu qala Rasuli wa taquluna qaula Umar wa qaula Abi Bakar. Saya sebutkan kepada kalian perkataan Rasul, lalu kalian sanggah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Berarti Abu Bakar orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW saja nggak boleh menjadi sesuatu yang bertentangan kan dengan Rasul. Artinya kalau memang ada yang bertentangan, Abu Bakar harus ditinggalkan. Kalau ada yang bertentangan, ini kalau ada nih ya. Padahal Rasul sendiri mengatakan ikuti sunnah khulafa Rasyidin. Tapi begitulah Ibnu Abbas dalam menjaga makna ittiba' tadi, dalam menjaga makna mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasul. Saya bilang perkataan Nabi lalu kalian kedepankan perkataan Abu Bakar, kata Ibnu Abbas. Padahal lagi-lagi sekali lagi Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Kalau kepada khulafa ar-rasyidin saja begitu sikapnya Ibnu Abbas, apalagi kepada para tabi'in, orang-orang yang tidak ketemu Rasul, mereka hanya ketemu dengan sahabat. Jadi ketika kita katakan bahwa itu hanya perkataan tabi'in, kita tidak sedang menghina generasi terbaik gitu. Enggak. Tapi bagaimanapun semuanya harus diukur dengan apa yang datang dari Al-Quran dan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertentangan, maka ini harus ditinggalkan. Yang harus diambil adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustaz. Cukup clear sebenarnya, jelas penjelasan dari Ustaz tadi mengenai bab ittiba ini, bahwa mengambil contoh sebenarnya memang dari Rasul dan generasi sahabat. Tapi bagaimana sebenarnya Ustaz? Memang sudah dijelaskan seperti itu Ustaz, tapi bagaimana menjelaskan kepada kaum muslimin agar paham juga Ustaz? Karena banyak yang mengambil nanti dibilang kita membahas sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit ini. Bukan hal itu sebenarnya. Sebenarnya ini bentuk rasa sayang bahwa mengingatkan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh atau tidak beritibak kepada Nabi. Banyak juga kaum muslimin yang mengambil dalil dari seorang ustadz atau ulama bahwa itu hanya mengedepankan dalil dari seorang sahabat atau seorang tabi'in bahwa amalan itu pernah dilakukannya dan itu dijadikan dalil padahal bertentangan dengan Nabi. Bagaimana cara memahamkannya Ustaz kalau memang sesuai yang sudah Ustaz jelaskan tadi? Sebenarnya kalau kita bicara dari plus 62 ini Ustaz, untuk memasukkan password saja, bicara kekinian ke sebuah komputer, kalau salah satu huruf kan tidak diterima Ustaz. Iya, apalagi untuk amalan Ustaz ya. Iya. Nah, ini sebenarnya kalau bisa dipahami sudah jelas, tapi masih banyak Ustaz. Bagaimana sederhananya memahamkan ini Ustaz? Iya. Makanya perbuatan-perbuatan mereka itu kan tidak menjadi dalil. Nah, tapi perbuatan mereka itu harus dicarikan dalilnya. Kalau enggak nanti semua orang berbuat pada masa tabi'in lalu langsung dijadikan sebagai dalil gitu. Ya. Tapi apa alasan mereka berbuat? Karena ini adalah agama. Mungkin yang sudah umum Ustaz seperti Umar, tarawih untuk
di zaman beliau Iya. yang berinovasi mungkin katanya melakukan bid'ah, atau Bilal mungkin yang melakukan sholat. Ini kan sudah umum Ustaz. Ini seperti Sering apa, Ustaz? dijadikan bahkan sahabat yang berbuat Nah, Ustaz. bid'ah katanya. Masya Allah, ungkapan seperti ini sebenarnya harus berhati-hati gitu. Nah. Ketika dikatakan Bilal yang sebagai apa namanya itu pelaku yang mengerjakan satu bentuk ibadah yang justru itu membuat suara sendalnya sudah didengarkan kepada Rasulullah yang akan dipakai nanti oleh Bilal di surga. Dan itu adalah 2 rakaat sunat wudhu. Nah. 2 rakaat sunat wudhu. Siapa bilang tidak ada hadisnya seperti itu? Barang siapa yang berwudhu secara baik lalu ia sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi nafsah, di sholat itu dia benar-benar mengerjakan secara khusyuk, tidak ingat lagi dia kepentingan dirinya, la yuhaddisu fihi nafsah. Berarti ini fadilah kan tentang sholat 2 rakaat sesudah berwudu. Apakah hadis ini diucapkan oleh Nabi setelah Bilal melakukan atau sebelumnya? Jadi jangan dikira nanti itu adalah bid'ah yang dibuat oleh Bilal. Lagi pula Rasul sudah menyepakati, menyetujuinya. Berarti itu menjadi sunnah takririyah. Padahal sebelumnya juga ada fadilah-fadilah dari sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ketika ada Umar dalam persoalan sholat tarawih yang menjadi diperselisihkan. Bahkan sebentar lagi akan polemik juga nih Ustaz. Rasul sudah bilang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Maka berarti mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasul yang menyuruh untuk mengikutinya. Nah, tapi kalau orang-orang yang lain, apalagi nanti kalau sudah sampai ke tingkat imam mazhab umpamanya, perkataan mereka tidak langsung dijadikan itulah dalilnya. Apa dalilnya perkataan Abu Hanifah umpamanya? Apa dalilnya kamu kenapa lakukan ini? Apa dalilnya perkataan Imam Syafi'i? Tidak. Perkataan mereka bukan sebagai dalil, tetapi harus dicarikan dalilnya. Nah, oleh karena itu memang kadang-kadang ada yang salah paham dalam persoalan ini, dianggap nanti tidak menghargai ulama mazhab. Padahal karena cinta kita kepada mazhab itulah kita punya sikap seperti itu. Karena semua ulama mazhab itu kan melarang untuk taklid kepada dia kan. Seperti melarang dia dibahas, untuk kan sudah sering dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Semua mereka melarang la tuqalliduni wala tuqallidu malikan wala thawri wala kaza wa kaza. Kan itu kata Imam Ahmad kan. Jangan taklid pada saya, jangan pada Imam Malik, jangan pada Ats-Tsawr, jangan pada ulama-ulama yang lain. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ketika ada sesuatu yang datang dari mereka-mereka yang pada masa dahulu, tidaklah sesungguhnya bisa langsung dijadikan dalil, tetapi justru harus tetap diukur kebenarannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini mohon izin Ustaz, afwan Ustaz, masih kita akan lanjutkan mengenai Muslim Plus 62 ini karena memang banyak warna-warni Islam di negeri kita ini. Padahal sebenarnya konsep Islam itu sudah ditawarkan oleh Rasul dan sudah jelas sebenarnya Ustaz, dari Muslim, kemudian rukun Islam rukun iman yang kita tambah jadi 6 rukun iman yang kita masukkan ke dalam diri kita, pengaplikasiannya. Kemudian ada 2 hal yang harus kita lakukan setelah kita melakukan amal, yaitu ikhlas dan juga ittiba. Kemudian yang penting sekali Ustaz, di negeri kita ini banyak sekali kenapa masih banyak pemahaman-pemahaman yang bisa diadopsi oleh umat Islam? Apakah sebenarnya penyebab utama ini memang karena kurang belajar, atau karena kurang ingin tahu dengan agama, atau karena memang tidak mau tahu dengan agamanya? Kan kita labelnya udah Islam dari awal Ustaz, dari lahir sudah Islam dari lahir, tapi masih banyak pemahaman seperti
yang mungkin sudah sering juga kita bahas. Dulu ada yang namanya child free yang tidak ingin punya anak. Kemudian ada lagi belakangan ini kita dengar paham feminisme yang mengatakan bahwa pernikahan ini sebenarnya yang diajukan oleh Islam ini adalah legal prostitution, Ustaz, atau prostitusi yang legal. Jadi ini adalah laki-laki yang ingin menguasai wanita. Jadi seperti itu pemahaman yang bahkan ini sudah sebagian besar kaum muslimin, bahkan di Indonesia sudah ada yang mengadopsi pemahaman ini, Ustaz. Jadi mereka ingin merdeka, yang kaum perempuan ini, dari keterkungkungan laki-laki dengan syariat Islam yang ada. Kenapa masih bisa seperti itu, Ustaz? Apakah memang karena kurang belajar atau kurang ingin tahu dengan agama itu seperti apa? Iya, baik. Nah, Ustaz, kita kalau bicara perbedaan-perbedaan yang terjadi pada pemahaman gitu ya, nampaknya memang kita harus bedakan apa yang terjadi berkembang pada saat kita sekarang ini dengan apa yang terjadi pada masa ulama-ulama besar dulu, para imam mazhab. Ya. Ulama-ulama besar, para imam mazhab itu pada masa mereka banyak sekali perbedaan-perbedaan terjadi, perbedaan pemahaman dalam agama gitu kan. Tapi mereka berbeda di atas ilmu. Perbedaan mereka itu asasnya adalah basisnya ilmu gitu. Imam Abu Hanifah berbeda nanti dengan apa yang dikatakan oleh dalam mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan pemahaman dalam beragama. Tetapi pemahaman yang terjadi pada masa mereka itu pemahaman yang benar-benar berdasarkan kepada ilmu, dan ada asbab yang menyebabkan terjadi perbedaan. Kadang perbedaannya dikarenakan oleh status sebuah hadis, antara sahih dengan tidak sahih, atau ada perbedaan yang disebabkan oleh sampai tidak sampainya sebuah riwayat. Sampai riwayat kepada si fulan, tapi kepada Abu Hanifah tidak gitu. Karena ada yang mengatakan begini, Abu Hanifah tinggal di Irak, wilayah di mana dinamika kehidupan jauh lebih beragam ketimbang Imam Malik yang ada di kota Madinah yang dikelilingi oleh para sahabat-sahabat. Jadi hadis Nabi itu numpuk di situ. Walaupun sudah banyak sahabat berpencar, tapi tentu tidak akan sebanyak di kota Madinah gitu kan. Atau terjadi perbedaan di dalam memahami nas yang ada, hadisnya sama-sama sahih, tetapi di dalam memahami nas, maka terjadilah perbedaan-perbedaan itu. Mana ada di antara perbedaan yang mungkin untuk ditarjih oleh ulama belakangan, maka kita berhak untuk memilih mana yang lebih kuat. Kita tidak boleh mengambil fokus pada satu mazhab saja lalu kita pegang dan tidak boleh berubah-berubah. Enggak, karena kita beragama bukan atas nama mazhab. Kita beragama tetap atas nama dalil-dalil yang datang dari Rasulullah SAW. Sehingga ketika ditarjih oleh pakar-pakar, para ulama belakangan, maka berhak kita untuk mengambil mana yang lebih kuat dan tinggalkan mana yang lemah gitu. Tapi ketika perbedaan mereka itu berimbang dalam kekuatan dalil, maka ya kita tidak bisa memaksa dan kita harus menghargai yang manapun yang mau kita ambil, tapi harus punya prinsip dalam mengambil mana yang mau dipegang dalam beribadah gitu. Tapi perbedaan kita pada belakangan ini nampaknya sudah keterlaluan. Sampai dalam persoalan syirik pun berbeda coba. Masalah syirik mau dianggap khilafiyah juga. Jelas-jelas sujud pada kubur itu enggak boleh. Ada yang bilang ayo kita saling menghargai. Ini sudah tidak bisa. Ada orang ingin menghalalkan LGBT. Ini bukan perbedaan, ini kekacauan dalam beragama. Karena jelas-jelas sesuatu yang sudah salah dalam pandangan agama. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam membela hak-hak wanita, mau menyamakan wanita dengan laki-laki. Kesetaraan gender itu mau diperjuangkan. Nggak boleh dibeda-bedakan, kan sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah. Ini sudah keterlaluan. Saya ini tidak memandang ini perbedaan-perbedaan seperti masa dulu. Ini kekacauan dalam beragama. Karena ya mungkin karena tidak punya ilmu, atau mungkin ada kepentingan-kepentingan dunia yang ingin dia dapatkan,
Karena orang kalau sudah ingin mendapatkan kepentingan dunia kan agama bisa rusak kan. Halal haram itu enggak lagi jadi pertimbangan asalkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan untuk dunianya, maka ini berbahaya. Oleh karena itu wajib kita sebarkan Islam ini secara luas dan harus kita sampaikan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal-hal yang orang udah jelas-jelas haram lalu mau dibawa ke wilayah khilafiyah, nggak bisa. Harus ada yang tegas itu untuk menyatakan bahwa itu adalah salah. Adapun saling menghargai, kita hidup saling menghargai. Tapi hargai agama ini. Jangan yang haram mau dihalalkan, yang halal mau diharamkan. Mau jadi apa kita? Kalau seandainya sikap kita sudah seperti itu terhadap doktrin agama. Jadi sekali lagi harus ada yang tegas untuk mengatakan mana yang halal, mana yang haram. Apapun tantangan yang akan dia hadapi. Abaikanlah kepentingan dunia kita, jangan rusak agama untuk mendapatkan hawa nafsu yang selalu didorong oleh syaitan untuk mendapatkan dunia ini sebanyak-banyaknya. Sekira seperti itu, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya. Jadi menarik karena Muslim Plus 62 ini kita tahu di negeri kita ini jika ada terjadi sesuatu itu gampang heran dan gampang takjub Ustaz ya. Cepat merasa aneh gitu. Tapi kita ke poin berikutnya Ustaz, berbicara dari awal tadi kalau kita bahwa satu contoh dari hadis Rasul yang mesti diaplikasikan adalah muslim yang baik itu adalah muslim yang selamat muslim lain dari lidah dan juga tangannya Ustaz. Nah, berbicara tentang hal dua poin ini Ustaz, banyak di antara ikhwan kita, mungkin penuntut ilmu juga atau muslim juga, boleh dikatakan globalnya muslim, yang tujuannya sebenarnya baik untuk mengingatkan sesama muslim yang sudah keliru dalam satu perkara, tetapi dengan bahasa yang vulgar juga, seolah jatuhnya melawan Ustaz, dengan bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya juga di media sosial. Kita tahu karena zaman ini adalah zaman media sosial. Apakah muslim yang seperti ini dibolehkan? Karena tujuannya untuk mengingatkan katanya Ustaz, tapi dengan bahasa yang tidak sepantasnya juga, mungkin dengan menyebut seseorang itu dengan perkataan ini dan itu. Ini seperti apa sebenarnya Ustaz untuk konsep muslim ini Ustaz? Kalau kita bawa kepada sejarah bagaimana dulu Nabi menghadapi orang-orang jahiliyah, saya kira lebih dahsyat yang dihadapi oleh Nabi itu kan daripada hari ini barangkali ya. Tapi Rasul tetap bagaimana dia berdakwah dengan cara yang baik. Kan jelas dalam Al-Qur'an kan, bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada konsep dalam berdakwah. Fikih dakwah itu perlu dipahami. Dan Nabi itu ya maha guru dalam berdakwah pasti kan. Dengan penuh hikmah, dengan sangat baik, ada mau'izah yang disampaikan. Kemudian kalau ada perdebatan wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, oleh karena itu jangan sekedar semangat. Ini kadang ada orang terlalu bersemangat dalam berdakwah, tetapi dia tidak menguasai bagaimana cara dalam berdakwah. Semangat aja tidak cukup gitu. Afwan Ustaz, mungkin katanya ingin memberikan efek jera Ustaz kepada yang bersalah, jadi dibalas lagi dengan hal tersebut ini seperti. Kita berdakwah itu kita tidak dituntut hasil. Dakwah tidak dituntut hasil. Nabi Nuh berdakwah beda hasilnya dengan nabi-nabi yang lain. Tapi dia nabi dan dia adalah berdakwah. Bahkan gitu. Durasi dakwah paling lama maksudnya. Bahkan dia lebih lama kan, 950 tahun kan. Dan hasilnya beda sama Nabi Muhammad SAW, cuma 23 tahun, tapi begitu luas sebaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu ketika kita menyampaikan sesuatu, tugas kita memang adalah menyampaikan gitu. Maka dengan cara yang baik, dia terima atau dia tidak terima, kita tidak perlu menghukum.
Hukum itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita justru jaga saja etika kita dalam berdakwah, bagaimana kita menyampaikan. Mudah-mudahan cara baik itu mendorong orang untuk semakin cepat menerima. Jangan-jangan cara buruk itu justru membuat orang yang hampir menerima tapi tidak jadi. Dia udah mau nih, tapi nengok cara kita tidak baik, ya bisa saja dia Berubah pikiran. berubah pikiran. Tapi ketika dia awalnya menolak, tapi dengan cara yang baik yang dia rasakan, bisa-bisa itu semakin cepat hidayah itu datang ke dia. Nah, oleh karena itu tak perlu kita menghukumi orang yang tidak menerima dakwah kita, karena kita memang bukan penghukum kan, kita bukan sebagai qadinya kan, tapi kita adalah da'inya. Kita mengajak, kita sampaikan apa yang perlu untuk disampaikan, lalu kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia cepat menerima apa yang disampaikan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk antum yang sedang menyimak ini. Kita mungkin sampai ke detik-detik terakhir Ustaz, pembahasan kita untuk kesempatan hari ini. Mungkin apakah konsep Muslim plus 62 sesuai yang kita bahas untuk hari ini atau malam hari ini adalah dengan Muslim yang melengkapi dengan kepercayaannya kepada rukun iman yang 6, kemudian menambah dengan konsep ikhlas dan ittiba dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini memang kalau dijalankan itu memang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah yang murni dari Rasul, Ustaz? Apakah konsep seperti ini akan mengantarkan kita surganya Allah, atau ada hal yang lain, Ustaz? Ada pemahaman-pemahaman seperti ditambah-tambah dengan Islam Nusantara mungkin, atau yang belakangan ini Wahabi Nusantara, Ustaz? Apakah seperti itu, Ustaz? Nah, iya. Islam itu sebenarnya nggak boleh dikasih embel-embel gitu. Nah. Islam Nusantara, Islam liberal, Islam. Kalau sudah ada embel-embelnya, ini udah nampak ciri-ciri sesuatu yang akan merusak Islam itu sendiri. Islam itu ya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Agama apa itu agama Islam? Agama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika dibuat label-label tertentu, ada Islam liberal, bagaimana mereka berpikir bebas, tapi tetap ingin berada dalam Islam. Islam bukan tidak membolehkan kita berpikir, tapi ada dhawabit yang harus jelas. Kebebasannya itu terbatas. Karena ada rambu-rambu. Kalau itu sudah dilanggar, kita akan menjadi salah. Diberi pula nama nanti Islam Nusantara. Apa yang mau dimaksudkan dengan Islam Nusantara? Apa sumber Islam Nusantara itu? Apakah Nusantara ini jadi sumber untuk beragama? Apakah tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ini mau dibenarkan dan tetap ingin disebut sebagai Islam? Dan dengan istilah kearifan lokal, kan ada istilah kearifan lokal, jangan dirusak. Kurang pas katanya. Kurang pas yang seperti itu. Islam itu, syariat ini datang adalah untuk mengislamkan alam ini kan. Maka tidak ada istilah Islam Arab. Islam itu diturunkan di Arab, tapi bukan Islam hanya untuk Arab, karena Islam itu datang untuk bagaimana semua menjadi Islam, rahmatan lil alamin. Nah, ketika Islam masuk ke Indonesia, ya Indonesia ini harus ikut Islam, bukan Islam itu yang harus di Indonesiakan gitu. Dalam hal-hal tertentu mungkin masih dapat diterima. Karena ada hal-hal yang juga Islam membolehkan, hal-hal yang bersifat kebiasaan, bagaimana apa yang mau kita makan, kita mau sarapan apa, itu kan keseharian kita. Pakaian atau libas mungkin saya. Pakaian juga seperti itu. Silakan mau pakai, tapi ada aturan agama kan. Nah.
besok kita mau makan siang apa itu mau berbeda sama orang Arab ya enggak ada masalah. Tetapi kita khawatir itu membuat kita justru semakin jauh dari Islam. Kalau seandainya disebut sebagai Islam Nusantara, lalu nggak jelas konsepnya seperti apa. Dan justru membuat kita menjadi curiga ketika kita tahu siapa yang merumuskan Islam Nusantara itu. Kita berhak untuk curiga. Orang-orang yang memang punya pikiran-pikiran yang entah lurus entah tidak. Lalu mau dibawa itu ke dalam pemahaman Islam. Jangan-jangan ujungnya justru adalah merusak Islam itu sendiri. Islam datang dengan Quran dan sunnahnya masuk ke Indonesia, maka Indonesia ini harus mengikuti apa yang datang dari Islam itu. Bukan Islamnya yang harus disesuaikan dengan Nusantara ini. Itu yang perlu untuk dipahami bersama. Allah Subhanahu wa taala alam. Tapi Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, seperti biasa untuk tema yang kita angkat ini bukan hanya untuk keren-kerenan tema atau keren-kerenan judul, ini untuk memudahkan antum semua agar bisa memahami apa yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Jadi muslim saja tidak cukup karena memang kita muslim dari lahir, tapi harus kita barengi atau tambah dengan rukun iman dan juga dua konsep tadi, ikhlas dan ittiba dalam beramal, agar kita memang bisa disampaikan Allah kepada surganya nanti insya Allah dengan amal yang benar dan mengikut Rasulullah SAW. Nasihat terakhir mungkin Ustaz untuk seluruh kita yang ada di sini khususnya dan seluruh kaum muslimin dalam berislam atau menjadi muslim yang baik di tengah-tengah atau di akhir zaman lah Ustaz. Di tengah-tengah banyaknya warawiri hal-hal yang tidak semestinya atau tidak selaras dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, fadhil Ustaz. Iya. Mari kita tingkatkan semangat kita untuk kembali kepada sumber utama Islam. Sumber utama Islam itu hanya dua, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semangat untuk kembali kepada sumber utama ini yang akan benar-benar menyelamatkan kita. Karena itu solusi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akan banyak terjadi nanti perdebatan, perpecahan, perselisihan. Kan Nabi yang juga bilang seperti itu kan. Tetapi ada solusi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau semua itu sudah terjadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajis. Nah, oleh karena itu semangat itu harus ada. Ketika kita menjadi seorang muslim, semangat untuk kembali kepada sumber utama Islam itu wajib hukumnya ada. Kalau tidak nanti kita tidak akan selamat. Boleh saja kita atau membaca, berdiskusi dengan banyak orang, karena itu akan membuat mungkin bisa menambah wawasan kita dalam beragama. Tapi sekali lagi harus selalu dalam bingkai sumber utama tadi. Jangan keluar dari itu. Apapun. Kalau umpamanya dalam kajian usul fikih itu disebutkan ada banyak dalil. Ada dalil-dalil, ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang tidak disepakati ini pun semuanya harus mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika dijadikan umpamanya maslahah mursalah sebagai sumber hukum, maslahah itu sendiri harus ada standarnya. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu artinya apa? Artinya adalah sekian banyak sumber-sumber lain yang bisa menetapkan hukum dalam beragama. Tetapi sumber-sumber yang lain itu harus tetap mengacu dan diukur melalui sumber utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu yang kita lakukan, mudah-mudahan apapun yang terjadi, bagaimanapun bentuk perselisihannya, karena perselisihan hari ini bukan lagi dalam masalah-masalah yang furu'iyah, tapi sudah pada masalah-masalah usul, masalah-masalah akidah, masalah-masalah kesyirikan. Camkan dalam hati kita, mana yang dilakukan oleh Rasulullah itulah yang paling baik. Jangan sempat terjadi dengan apa yang viral akhir-akhir ini, ketika Rasul sebelah kanan, lalu guru saya ke sebelah kiri,
maka saya akan ikut guru saya ke sebelah kiri. Ini ngawur dalam beragama. Berarti dia lebih mengedepankan gurunya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal gurunya itu sendiri harus kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini dan bincang-bincang kita di malam hari ini. Mudah-mudahan antum semua yang berada di negeri plus 62 dengan banyak keunikan dan banyak juga hal-hal yang tidak selaras, sepatutnya kita menjadi muslim plus 62 yang sebenarnya, atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena bagaimanapun itu perbedaannya tetap ujung-ujungnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi muslim-muslim yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Jazakumullahu khairan untuk perhatian antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.